Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau. Sucikan aku, oh sucikan aku, oh
menjadi bencana bagimu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Karena telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu. Segenap hati kami, segenap jiwa kami ingin menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Inilah pujian kami kepada-Mu Bapa. Mari kita sama-sama katakan, ku cinta Tuhan, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta
Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Pemazmur berkata, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Maka, dengan pertemuan ibadah kita secara atas talian pada pagi ini, saya percaya, karena kita semua adalah orang-orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus di dalam hati kita, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama bagi meneruskan ibadah kita. Tuhan beserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ini kami mau masuk ke gerbang Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan lagu namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadiratnya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya.
Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah kita pada pagi hari ini. Di mana saja Anda berada, saya percaya Anda di bawah penjagaan dan perlindungan Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Dan saya percaya dalam waktu-waktu begini, kita boleh terus menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita dan mematuhi SOP yang sudah disediakan oleh kerajaan. Saya berharap dimanapun Anda berada, Anda boleh memperhatikan diri Anda sendiri, supaya kita boleh terhindar daripada pandemik, ya, daripada virus-virus COVID-19 ini, dan kita boleh meneruskan kehidupan kita tanpa apa-apa halangan, dan saya percaya ini semua kerana kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Untuk pengumuman tidak banyak yang hendak saya sampaikan, namun seperti yang kita tahu bahwa gereja ditutup buat masa ini, dan sekiranya Anda memerlukan apa-apa pertolongan, janganlah segan silu untuk berhubung dengan para staf atau para staf penggembalaan sekiranya Anda memerlukan apa-apa juga pertolongan. Bagi aktiviti-aktiviti pula seperti yang kita ketahui, banyak program yang harus kita tangguhkan buat masa ini, namun ada beberapa acara juga masih berjalan secara atas talian. Yang pertama, pertemuan doa pada setiap hari Rabu diadakan seperti biasa jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Sekiranya Anda mau menyertainya, sila mendapatkan pautan daripada pemimpin Anda. Demikian juga pada hari Jumaat, pertemuan sel juga sekarang diadakan secara atas talian. Jadi Anda juga boleh meminta daripada pemimpin sel Anda pautan untuk kita dapat bersama-sama berkumpul untuk kelompok sel, dan selepas perkongsian firman Tuhan, Anda akan dibagi-bagikan menurut kelompok sel Anda, dan di sana Anda boleh berbincang mengenai firman Tuhan dan kemudian saling mendoakan. Demikian juga dengan J-Kids. J-Kids diadakan seperti biasa setiap hari Sabtu melalui aplikasi Google Meet. Jadi sila berhubung dengan Puan Marita untuk mendapatkan pautan dan mendorong anak-anak kita untuk mengikuti pertemuan J-Kids. Mudah-mudi juga diadakan pada setiap hari Sabtu malam melalui aplikasi Zoom, dan sila berhubung dengan Saudara Erik untuk mendapatkan pautan, dan doronglah anak-anak remaja Anda, muda-mudi Anda untuk menyertai atau mengikuti pertemuan muda-mudi secara atas talian. Minggu ini juga merupakan Minggu Kebajikan Diosis, dan ada pungutan khas yang kita lakukan pada minggu ini. Jadi bagi Anda yang berhasrat untuk memberi bagi dana kebajikan Diosis, Anda boleh melakukannya dengan menghantar sumbangan Anda melalui secara atas talian, dan kami paparkan nomor akaun gereja agar Anda dapat melakukan penghantaran dana Anda. Ya, selepas Anda melakukan penghantaran, sila maklumkan kepada kami mengenai transaksi yang telah Anda lakukan. Demikian juga kami terus mendorong Anda, walaupun Anda tidak dapat memberikan persembahan Anda secara fisikal, Anda boleh terus melakukannya secara atas talian, dan sekali lagi kami paparkan nomor akaun gereja, dan kita boleh terus melakukannya, kita boleh terus memberi untuk pelayanan gereja, dan melalui pemberian kita saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita semua. Baiklah, mari kita teruskan pertemuan kita atau ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan epistola diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga 13. Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga 13. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali lagi selamat datang ke ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kerana kita mempunyai kesempatan walaupun terbatas oleh tempat dan juga keadaan untuk kita berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun saya percaya melalui ibadah atas talian kita pada pagi hari ini, kita akan tetap dikuatkan melalui pembelajaran firman Tuhan. Oleh itu mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pertemuan pagi hari ini walaupun secara atas talian, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memberkati pertemuan kami, khususnya masa pembelajaran firman Tuhan ini. Oleh itu Tuhan, Engkau berkati masa ini, berkati setiap apa yang kami pakai, kuasa elektrik, dan juga internet, dan juga peranti dan peralatan yang kami pakai. Semuanya diberkati agar tidak ada perkara yang menghalangi kami untuk dapat mendengar dan belajar daripada firman-Mu. Dan kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan terus berbicara ke dalam hati kami melalui apa yang akan kami dengar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita meneruskan pembelajaran atau siri khotbah kita daripada buku Ibrani. Kalau minggu lalu kita selesai daripada Ibrani pasal atau bab yang ketiga,
Dan hari ini kita akan mula masuk ke dalam Ibrani babnya yang keempat. Nah, saudara sekalian, ketika kita membaca surat Ibrani ini, kita dapat melihat atau kita akan mendapat kesan bahwa ini adalah kumpulan khotbah dari penulis Ibrani, dan di beberapa tempat penulis Ibrani ini menggunakan atau memakai ayat-ayat dan juga bagian-bagian dari Perjanjian Lama untuk menjadi firman atau firman Tuhan yang terus berbicara dan menjadi firman Tuhan yang memberikan kekuatan, dorongan, bahkan peringatan yang luar biasa penting untuk kita semua. Nah, dari bab ketiga ayat yang ketujuh sehingga ke bab 4 atau pasal 4 yang 4 ayat yang ke-13 yang kita baca sebentar tadi, penulis Ibrani membahas satu buku dari Perjanjian Lama, yaitu buku Mazmur. Ya, khususnya Mazmur 95 ayat 7 hingga 8. Dan kemudian penulis ini membagi kepada dua topik perbahasan. Nah, topik pertama yang saya ambil menjadi sebagai pengenalan pada pagi hari ini ialah ayat yang mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi ini diambil dari Mazmur 95 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Nah, Ibrani 3 ayat 7 hingga ke-19 khususnya membahas peristiwa yang terjadi setelah keluarnya bangsa Israel dari perhambaan di tanah Mesir. Apa yang menarik di sini, sekalipun peristiwa ini sudah terjadi beberapa ratus tahun sebelum Mazmur 95 ini ditulis, namun penulis Mazmur atau pemazmur ini memakai ayat ini untuk berbicara kepada umat Allah pada era Raja Daud. Sebab itulah ada ungkapan hari ini di dalam Mazmur itu. Dan penulis Ibrani juga memakai peristiwa ini sebagai peringatan kepada jemaat yang menerima surat Ibrani ini, dan sebab itu sekali lagi ungkapan hari ini ada di dalam ayat yang ke-19 tadi di bab yang ketiga. Dan Allah tetap berbicara kepada kita semua melalui firman Tuhan yang sudah dicatat sebelum-sebelumnya, sehinggalah ke hari ini. Sebab itu sekali lagi hari ini, ya, hari ini, jika firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini. Jadi ini merupakan satu prinsip yang sangat penting sekali. Setiap kali kita memberitakan firman Tuhan, kita tidak berbicara hanya soal mendapatkan wahyu yang baru. Wahyu Tuhan sudah lengkap dan sudah selesai ditulis kepada kita. Alkitab bukan saja menjadi kitab yang berbicara kepada umat Tuhan di masa-masa yang lalu. Dan Alkitab bukan sekadar catatan sejarah yang berbicara mengenai apa yang sudah atau sudah lama berlaku atau berlalu. Alkitab adalah firman Tuhan yang mana akan terus berbicara kepada umat Tuhan sepanjang zaman. Sehingga pada waktu kita datang mendengarkan khotbah setiap minggu, nah itu bukan saja soal apa yang Tuhan sudah katakan dan lakukan pada zaman lalu atau masa yang lalu. Firman itu juga menjadi firman yang hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita dorongan, dan memberikan peringatan yang relevan kepada kita. Sebab itu, sekali lagi, hari ini, jika firman ini berbicara kepada Anda secara pribadi, maka janganlah kita mengeraskan hati kita, atau janganlah mengeraskan hatimu. Nah, Ibrani pasal yang ketiga diakhiri dengan kalimat ini, seperti dikatakan dalam ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Dan Ibrani bab 4 dimulai dengan kalimat di ayat yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, sila garis bawahi perkataan waspada. Nah, ini adalah satu peringatan yang keras dan sangat luar biasa kepada orang-orang yang datang ke gereja, yang mengaku sebagai seorang Kristen. Dan biasanya secara luaran orang-orang seperti begini bersama-sama akan datang ke ibadah. Mereka duduk bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita membezakan antara orang Kristen yang mempunyai iman yang bersungguh-sungguh kepada Kristus, tetapi di dalam pertumbuhan hidup mereka sedang mengalami penderitaan, mengalami kesakitan,
mereka tidak menjadi dewasa, berbanding atau dibezakan dengan orang yang sebenarnya hanya mengaku di mulut bahwa mereka percaya Yesus dan seolah-olah begitu aktif di dalam lingkungan kekristenan, tetapi sesungguhnya atau sebenarnya mereka tidak mempunyai iman yang sejati. Kepada orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh, tetapi begitu lambat pertumbuhannya, begitu mereka lemah dan tidak pernah dewasa, mereka jahil, hidup tidak serius untuk mengikut Tuhan. Dan orang itu mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak fokus, tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, acuh atau acuh tak acuh kepada apa yang didengar. Sehingga daya tarik dunia ini menjadi begitu kuat untuk mereka. Kesukaran dan pergumulan hidupnya lebih menjadi perhatian mereka. Sehingga firman Tuhan, janji yang Tuhan sampaikan kepada mereka tidak lagi mereka dengar. Dan ini menjadikan iman mereka semakin lemah dan tidak teguh kepada Tuhan. Dari luar kelihatan mereka menolak firman Tuhan. Tetapi, maafkan saya, dari luar kelihatan mereka tidak menolak firman Tuhan. Tetapi hati mereka tidak lagi digairahkan. Firman Tuhan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Firman Tuhan itu hanya seperti embun yang datang hanya sebentar saja dan memberikan kesegaran yang sementara. Dan kemudian tidak lama ia akan hilang dan tidak meninggalkan jejak. Di permukaan kelihatan sementara, tetapi karena tidak meresap ke dalam akarnya, ke bawah akarnya, maka mereka tidak bertumbuh dengan kuat, bahkan juga tidak menjadi sehat sebagai seorang Kristen. Maka penulis Ibrani mengingatkan perkataan ini, waspada. Berwaspada kepada orang-orang Kristen yang seperti ini. Orang seperti ini dikatakan hampir selangkah masuk ke tanah perjanjian seperti orang-orang Israel. Ya, namun mereka gagal. Nah, kalau kita ingat cerita 12 orang yang dipilih untuk mengintai tanah perjanjian pada zaman Musa. Tetapi 10 orang memberikan laporan yang membuatkan hati bangsa Israel itu menjadi takut, ya, menjadi kecil iman mereka. Akhirnya dari kesemua yang keluar dari Mesir, ya, hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb, yang dibenarkan masuk ke tanah perjanjian bersama-sama dengan generasi yang dilahirkan semasa pengembaraan bangsa itu. Nah, sangat tragis sekali. Karena hanya tinggal selangkah lagi, sedikit lagi, namun mereka gagal untuk mencapainya. Jadi dengan memakai kisah itu, penulis Ibrani menjadikan pengalaman bangsa Israel di padang gurun itu juga boleh menjadi model dan pola perjalanan kehidupan Kristen yang kita hidupi pada masa kini. Ada masanya dalam perjalanan hidup dan iman kita seperti hidup di padang gurun. Ya, ada hal yang kita inginkan, ada rencana yang kita mau laksanakan atau lakukan, ya kita sudah merancang dengan baik, namun harus mengalami penundaan karena ada batasan, halangan, ya hambatan, ada kesulitan ekonomi, ya mungkin juga kesulitan yang kita hadapi sekarang, pandemik ini, ya ada kesakitan yang terjadi, lalu apa yang kita rancang semuanya tertunda, ya. Namun ini mengajar kita bahwa Tuhan meminta kita untuk sebentar berputar seperti mereka di padang gurun, ya, menjadikan perjalanan kita menjadi sedikit panjang. Nah, kenapa? Ini supaya kita belajar bahwa Allah itu setia kepada kita dan kita belajar mendoakan dan menjalani kehidupan kita. Ya, ada pepatah mengatakan kehidupan ini jangan difikirkan, tetapi kehidupan ini harus kita jalani. Dan kemudian pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan sendiri, kita akan berhenti sepenuhnya dalam pengembaraan iman kita, lalu kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Sebab itu, Ibrani pasal 4 sekali lagi ayat 1 memberi pesan agar kita berwaspada. Supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan, sehingga kita tidak dapat masuk ke dalam perhentian Tuhan. Maka
pengajaran seterusnya membawa kita kepada bab 4 ini, ya. Dan dalam bab 4 ini penulis Ibrani membahas kata tempat perhentian, atau dalam bahasa Inggrisnya a resting place. Tempat perhentian ini yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti tanah ataupun satu lokasi atau tempat seperti yang dilakukan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua selepas Musa. Tetapi ini atau itu adalah tanah perjanjian yang lebih baik, yaitu tanah perjanjian rohani atau spiritual. Dan bukan Yosua yang akan memimpin kita masuk ke sana, tetapi Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Dia adalah mediator kita dan pengantara yang akan memimpin kita masuk ke tanah perjanjian ini. Ingatlah, apa yang terjadi dan apa yang Allah telah lakukan di masa lalu kepada bangsa Israel itu adalah bayang-bayang dari apa yang akan terjadi dan digenapkan di dalam Yesus Kristus. Ya, sebab itu ayat ketiga dalam Ibrani 4 mengatakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan tempat perhentian, pagi ini kita akan belajar maksud dari hari perhentian itu terlebih dahulu. Nah, tentu ramai yang sudah mendengar mengenai perkataan Sabat. Apa yang dimaksudkan dengan Sabat? Dan apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat? Nah, pagi hari ini ada 3 perkara mengenai Sabat yang akan kita bahas bersama-sama. Dan yang pertama ialah Sabat itu berarti kita berehat daripada pekerjaan. Kita pastinya sudah sering mendengar tentang hari Sabat. Nah, hari Sabat adalah hari ke-7 dalam satu minggu. Dan hari Sabat adalah satu-satunya hari yang disebut dalam Alkitab sebagai hari untuk beribadah dan berehat. Nah, hari ke-7 Sabat ataupun Sabat memiliki banyak sejarah dalam keseluruhan sejarah manusia dirangkum dalam Alkitab. Nah, dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 3 dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, apa yang kita baca dari 3 ayat ini, Allah berhenti daripada pekerjaannya. Apa pekerjaan pada masa itu? Penciptaannya. Sebab itulah mengapa pada zaman Musa, sebelum mereka atau bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa menegaskan kepada bangsa Israel itu untuk memperhatikan hari Sabat dan menguduskannya. Dan Musa berbicara kepada bangsa itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti, garis bawahi perkataan ini, ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, kita harus memahami satu pemahaman teologis di sini. Banyak orang mengatakan atau ada pemahaman yang mengatakan, oh, Allahnya orang Kristen itu betul-betul Allah, betul-betul Tuhan atau manusia. Sebab kalau dia Tuhan, kenapa dia mau berehat? Ya, dan mereka mengatakan bahwa Allah itu lemah. Nah, saudara sekalian, Allah kita bukan Allah yang lemah. Sebab itu kita harus paham, Sabat artinya sebenarnya ialah hari perhentian. Ya, perhentian dari apa? Allah berhenti daripada pekerjaannya ataupun hari di mana dia mencipta. Ya, sebab selepas hari yang ke-6 dia melihat segala sesuatunya itu baik, ya, semua yang sudah diciptakannya itu elok, sudah baik. Sebab itu dia berhenti pada hari yang
ke-7. Jadi ini bukan bermaksud bahwa apabila dia berhenti, Allah berhenti daripada penciptaan, dia pergi berseronok ya, atau pergi bercuti dan berhenti untuk memikirkan apa yang berlaku di dunia, ataupun dia buat orang kata buat satu evaluasi selepas penciptaan, tidak ya, tetapi dia berhenti sebab dia sudah lihat bahwa apa yang diciptakannya itu sudah sangat baik, sudah amat baik, sudah elok ya. Jadi bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu lemah ya, Yesaya 40 ayat 28 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari hujung ke hujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah kita tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia bukan Allah yang lemah. Tetapi apa yang coba Allah lakukan di sini ialah dia sedang menetapkan satu pola, ya, supaya kita belajar daripada pola ini untuk mengerti bahwa tujuan matlamat atau ada perkataan telos digunakan dari penciptaan ini adalah supaya selepas penciptaan itu adanya rehat, adanya berhenti, supaya apa? Manusia boleh berhenti, berehat, dan kemudian menikmati Tuhan. Bukan saja menikmati ciptaan Tuhan, tetapi juga menikmati Tuhan. Sebab itulah mengapa Sabat itu adalah dikatakan sebagai masa di mana kita memberikan pengkhususan untuk Tuhan. Hari itu khusus untuk Tuhan. Kita berhenti dari semua pekerjaan kita. Jadi dalam bagian kedua nanti kita akan mendalami arti berada di dalam rehatnya Tuhan, hadiratnya Tuhan di waktu kita berehat atau berhenti daripada pekerjaan kita. Jadi penciptaan dunia ini dengan maksud supaya manusia hidup memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ya, jadi kita harus paham bahwa perhentian itu atau rehat ini, Sabat ini diberikan kepada kita manusia supaya kita memahami bahwa manusia ataupun segala sesuatu yang diciptakannya tidak boleh bekerja lebih masa ya, walaupun ada waktunya majikan kita memberikan kita gaji ataupun allowance kerja lebih masa, tetapi kita sudah diciptakan untuk berhenti pada satu tempo yang sudah boleh dikatakan ditetapkan ya. Jadi kita melihat kepada kitaran penciptaan dan akhirnya ada satu masa di mana segala sesuatu itu harus dihentikan untuk berehat. Ya, sebab itu Musa mengajarkan apabila mereka masuk ke dalam atau bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan mereka sudah mengusahakan tanah di sana, ada waktu di mana mereka harus merehatkan tanah yang mereka usahakan. Khususnya di dalam Keluaran pasal 23 ayat 10 hingga 12, ya, Musa mengajar bangsa Israel, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Anak budakmu artinya anak hambamu. Ya. Dan Imamat 23 sekali lagi mereka dinasihatkan bahwa tanah juga harus mendapat perhentian sebagai Sabat ya. Bila mereka merehatkan tanah itu sebenarnya itu adalah Sabat bagi Tuhan. Jadi tanah itu sebenarnya harus direhatkan selepas tahun ke-6, 6 tahun mengerjakan tanah, dan pada tahun ke-7 tanah itu harus direhatkan
Ada juga kajian pertanian mengatakan lepas tanah direhatkan 1 tahun, dia menjadi tanah yang lebih baik lagi kemudiannya untuk bercucuk tanam. Nah, demikian juga dengan manusia. Dan saya percaya secara pribadi bahwa tubuh kita juga tidak dapat bekerja 7 hari seminggu, ya. Dan mesti ada satu masa di mana kita berehat. Bukan saja merehatkan jasmani kita dari kelelahan bekerja, tetapi kita harus adakan 1 hari itu untuk Tuhan. Jadi ini adalah sebenarnya juga langkah iman kita. Sebab banyak orang bilang kalau tidak kerja tidak ada uang, ya, ataupun tidak ada pendapatan. Tetapi masihkah kita percaya kepada berkat Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kita jika kita meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bekerja atau tidak pada hari rehat kita. Ya, kita harus pikir dan tanya soalan ini sebaik-baiknya. Jadi ada satu contoh ya, padri kita di Suk, ya, Reverend Lim Chin Liang bercerita kepada saya waktu kita masih berpeluang pergi lawatan misi ke sana. Dia juga menanam padi, ya, padi bukan niat ya memang untuk kegunaannya sendiri, tapi niat besarnya ialah sebenarnya untuk mengajar penduduk ataupun jemaat di Suk, ya, bahwa walaupun dia berehat pada hari Ahad, sebab ramai di antara jemaat juga tidak ke gereja sebab harus memperhatikan ladang mereka, sawah mereka pada hari Minggu, yang mereka takut tidak akan menghasilkan padi yang baik sebab ditinggalkan. Tetapi Reverend Lim dan keluarga, mereka tidak pergi ke ladang ini pada hari Minggu sebab mereka tumpukan untuk Tuhan, untuk hari Tuhan, ya. Dan apa yang berlaku, ya, padi tetap mendatangkan hasil, ya. Bukan saja cukup untuk mereka sekeluarga, tetapi hasil padi yang dia tanam itu juga dia pakai untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, dia juga boleh beri kepada keluarganya, juga dia berikan kepada, ya, kami juga pernah dapat hasil tanaman padi daripada Reverend Lim. Tetapi tujuan utamanya di sini ialah mengajar jemaat di sana bahwa hari Minggu, ya, adalah ataupun hari Sabat adalah masa untuk berhenti dan memberikan seluruh hari itu untuk Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Ya, sebab itu perkara kedua yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sabat itu adalah untuk kita berehat di dalam hadirat Tuhan. Nah, sekali lagi, perkara kedua pada pagi hari ini. Sabat itu adalah untuk kita berehat di dalam hadirat Tuhan. Nah, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 4 dikatakan, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Nah, sangat menarik di sini penulis Ibrani memakai konsep tempat perhentian itu, sekarang dia kaitkan dengan hari ke-7. Dan ini mengacu kepada catatan mengenai penciptaan dunia di kitab Kejadian. Nah, kalau kita membaca kisah penciptaan, kita akan sekali lagi menemukan hal yang sangat unik, yaitu setiap 1 hari berlalu setelah Allah menciptakan sesuatu, maka akan disebutkannya, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang ke-6. Tetapi kalau kita perhatikan, setelah Allah selesai bekerja atau mencipta, itu dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 hingga 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Maka hari ke-7 adalah hari di mana Allah beristirahat atau berhenti dari segala pekerjaannya, lalu ia memberkati hari itu. Namun kita tidak menemukan kalimat jadilah petang dan jadilah pagi
itulah hari ketujuh, ya, kita tidak menemui perkataan ini. Nah, kenapa? Ini berarti hari ketujuh belum ditutup dan masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Hari ketujuh, hari Sabat itu akan sampai kepada perhentiannya, dan itu adalah disebutkan sebagai Sabat terakhir. Di bab 4 ini, penulis Ibrani memakai kata Sabat Tismos, ya, sangat dalam, tapi nanti satu hari nanti atau Anda boleh periksa dengan lebih jelas lagi sendiri. Namun semua orang umumnya berkata satu kali hidup kita semua akan berhenti atau selesai dari segala pekerjaan, dan ini berarti kita akan mati. Tetapi penulis Ibrani ini ingin mengatakan hidup kita tidak akan selesai, berhenti, dan beristirahat dari segala pekerjaanmu, tetapi hari itu justru kita pahami sebagai hari Sabatismos. Nah, hari ataupun hari di mana kita bertemu dengan Tuhan untuk tujuannya untuk menikmati segala kebaikannya dengan sepenuhnya, enjoying His goodness. Maka penulis Ibrani ini memakai konsep setelah Allah selesai menciptakan segala sesuatu, maka Allah, ya, menikmati semua ciptaannya. Allah sendiri menikmati ciptaannya. Dan itu adalah hari di mana perhubungan di antara Allah dengan Adam dan Hawa, dan juga dalam persekutuan dan juga ciptaannya di dalam persekutuan yang sangat indah. Jadi Sabat itu datang dari dua perkataan Ibrani, yaitu Shabbat artinya berhenti bekerja sekali lagi, dan Nuach atau tinggal atau menetap, berdiam di dalam, atau tinggal atau menetap. Nah, jadi artinya Sabat itu adalah untuk kita tinggal bersama dalam hadirat Tuhan. Tujuan Sabat supaya kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bukan saja berhenti seperti orang Israel, banyak sekali kita tidak guna pantang larang, tetapi banyak sekali peraturan mereka di dalam Sabat. Bukan saja artinya untuk mentaati peraturan-peraturan, tetapi lebih kepada masa di mana kita mau diam di dalam hadirat Tuhan, di mana masa kita boleh menyembah Tuhan. Jadi ada orang cakap atau tanya, mana hari yang sesuai, Jumatkah atau Ahad? Saya difahamkan di Malaysia, negeri-negeri di mana mereka berehat pada hari Jumaat atau cuti hujung minggu pada hari Jumaat, mereka ada yang beribadah pada hari Jumat. Orang-orang Kristen membuka gereja pada hari Jumat dan mereka pergi beribadah pada hari Jumat. Ya, bagi kita, konteks kita di Labuan, di Sabah, ya kita beribadah pada hari Ahad. Tetapi adakah penting harinya? Haruskah Ahad? Ya, kalau kenapa kita pilih Ahad adalah karena apa yang dimulakan oleh murid-murid Yesus pada hari ketiga kebangkitan Yesus. Mereka berkumpul pada hari pertama. Ya, hari pertama itu ada hari Ahad, itu sebenarnya adalah hari pertama, dan mereka beribadah pada masa perkumpulan ini diteruskan sehingga hari ini. Dan apa yang penting di sini bukan harinya, tetapi adakah kita menyediakan hari itu untuk berhenti. Tujuan utamanya adalah untuk berhenti, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Masa kita pakai untuk menyembah Tuhan. Adakah kita gunakan hari Ahad, ya, yang sudah diberikan cuti kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, situasi pandemik ini bagi orang-orang Kristen menjadi masa yang sangat-sangat sukar juga, ya, sangat kritikal. Ya, kita tahu dalam keadaan pandemik ini banyak orang Kristen tidak lagi dapat setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja lah, beribadah kepada Tuhan. Jadi namun dalam waktu-waktu begini kita juga melihat bagaimana Allah membentuk umatnya menjadi dewasa di dalam iman, ya. Nah, apakah di dalam situasi dan juga keadaan seperti ini kita masih memiliki kekuatan, kita masih memiliki sukacita untuk menikmati Tuhan
atau percaya kepada Tuhan sepenuhnya walaupun di tengah-tengah pandemik ini? Adakah kita masih percaya bahwa Allah masih berdaulat dan masih menguasai segala sesuatu? Nah, kita diingatkan bersama dan sentiasa sekali lagi berwaspada. Jangan sampai hati kita menjadi keras ya dan akhirnya membuatkan kita seorang yang melalui keadaan ini dari seorang yang tidak dapat datang ke gereja setiap minggu menjadi orang yang tidak mau ke gereja. Walaupun selesai pandemik atau selesai lockdown, ada peluang untuk datang beribadah, oleh kerana sudah biasa tidak pergi beribadah, ada online kebaktian secara atas talian juga tidak ikut, ya seperti yang pernah saya katakan beberapa minggu lalu, berapa ramai di antara kita yang menghargai usaha gereja walaupun di tengah-tengah pandemik ini, berusaha supaya jemaat mempunyai masa untuk terus beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasannya di mana kita mengatakan bahwa kita tidak punya waktu, kita tidak punya platform untuk beribadah. Semua sudah disediakan, tinggal kita saja untuk pilih. Adakah kita mau berdiam di dalam Tuhan? Ya, adakah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh memperhatikan Sabat yang sudah diberikan kepada kita supaya kita boleh duduk diam di hadirat Tuhan dan mendengar daripada Tuhan. Jadi Sabat diadakan agar kita dapat mencari Tuhan dan berhenti daripada pekerjaan kita sementara dan menikmati Tuhan serta berada di dalam hadiratnya. Dan itu adalah erti Sabat dalam istilah kita berehat dan dalam rehat kita mencari Tuhan. Dan perkara ketiga tentang Sabat ialah mengenai perhentian selamanya. Sabat selamanya, ya. Tidak ada lagi hari di mana satu hari berehat dan kemudian hari seterusnya kita bekerja lagi, tidak. Tapi kita berbicara mengenai perhentian selamanya. Kita berbicara mengenai berhenti bukan saja berhenti pada hari selepas hari ke-6, namun ini adalah satu perhentian atau rehat selamanya di surga abadi. Nah, Ibrani pasal 4 ayat 2 mengatakan kerana kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka kerana tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Jadi di sini sebenarnya diberikan satu amaran, ya, bahwa akan ada hari ini, tetapi bagi mereka yang tidak taat, firman itu tidak berguna. Artinya firman yang mengatakan bahwa satu hari nanti ada perhentian yang abadi, bagi mereka yang tidak percaya itu adalah sesuatu yang tidak berguna bagi mereka. Tetapi bagi kita, ya, ini adalah sesuatu yang jelas. Kita yang beriman, kita percaya bahwa ada satu perhentian abadi di mana kita akan berhenti dari semua kepayahan dunia, kesakitan dunia, kejeripayaan yang kita lakukan di dunia, dan kita akan berehat bersama-sama selama-lamanya di dalam surga abadi. Nah, ayat 6 hingga 7 mengatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi peluang ini adalah peluang kedua bagi mereka yang pernah menolak, tetapi hari ini sekali lagi ayat ini datang kepada kita semua. Bahkan juga kepada Anda yang mungkin pernah menolak atau sebentar menjadi tidak taat. Ya, dan peluang ini adalah peluang kedua yang tidak boleh kita atau tidak seharusnya kita lepaskan. Hari ini, saudara sekalian, hari ini bila kita mendengar firman ini, janganlah kita mengeraskan hati kita. Ya, sebab satu hari nanti seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ya, Yesus akan memimpin kita masuk ke dalam perhentian itu. Ya.
Dikatakan di sana, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, yaitu tanah Kanaan, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Ya, apakah hari itu? Ayat 9 hingga ayat 11. Jadi masih tersedia satu hari perhentian. Hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang terjatuh atau seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab itu sekali lagi ayat 11. Berusahalah untuk kita masuk ke dalam perhentian itu. Ya, perhentian abadi itu. Jadi nasihat-nasihat yang sudah kita dengarkan sebentar tadi harus kita renungkan sedalam-dalamnya. Ya, ada lagi 3 nasihat yang harus kita dengarkan dan harus kita renungkan dengan lebih mendalam. Ya, yang pertama ayat 11 sekali lagi, kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Jangan sampai satu orang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Nah, kalimat ini berusaha untuk masuk, ya, kita diseru, kita dipanggil untuk terus bersabar, terus berjalan maju, terus maju, berteguh, ya, bertahan, ya, fokus supaya di tengah perjalanan kita itu jangan kita sampai gagal dan kita berhenti dan akhirnya kita tidak melangkah maju masuk ke dalam perhentian abadi itu. Yang kedua, ayat yang ke-12, sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sebab itu dikatakan bahwa kita harus terus memegang erat firman Tuhan. Di dalam pengembaraan iman kita, pengembaraan perjalanan rohani kita, peganglah firman Tuhan itu. Kenapa? Sebab firman Tuhan sanggup dan boleh menembus jauh dalam hidup kita, ya. Dan dengan memakai metafora atau memakai beberapa istilah ini, penulis memberikan ingatan atau memberikan dorongan kepada kita bahwa firman Allah itu kuat, ya, begitu berkuasa sehingga ia boleh menembus ke dalam hati kita, ya. Firman Allah tidak akan pernah pulang. Setiap perkataan yang dikatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sehingga bagi orang-orang yang menerima dan memegang firman Tuhan dengan kuat dan teguh, disitulah firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan yang akan menghidupkan kita, memberi pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Sebab itu yang kedua tadi, peganglah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan itu sangat kuat dan berkuasa. Yang ketiga sekaligus menjadi peringatan bahwa hari Sabat yang terakhir juga adalah hari di mana Allah menjadikan segala sesuatu itu kepada tempat yang benar. Itulah hari penghakiman Allah yang adil. Nah, ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, dan kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Haleluya. Pada hari Sabat terakhir, Allah akan melakukan segala sesuatu dengan yang betul. Oke? Dia akan melakukan segala sesuatu yang benar, memperbaiki segala sesuatu. Itulah hari penghakiman atau hari yang disebut sebagai penghakiman. Dan penghakiman Allah itu adalah adil dan benar, dan dia akan menjadikan segala sesuatu itu baik, sebab tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapannya, tidak ada sesuatu yang tertutup, sebab segala sesuatu kan telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan, dan kita semua akan memberikan pertanggungan jawab akan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi pada hari itu Allah akan memulihkan dan menjadikan segala sesuatu indah dan luar biasa. Pada saat yang sama, ayat ini juga mengingatkan kita tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Maka itu marilah kita mengambil keputusan. Setiap hal yang kita kerjakan dan kita lakukan, jangan pikir bagaimana pandangan orang lain kepada kita. Jangan juga berpikir bagaimana kita melihat keadaan diri kita di hadapan orang lain. Tetapi sentiasa berpikir bagaimana Allah melihat dan memandang semua yang kita kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang lebih penting. Karena nanti pada sabat yang terakhir, ya, sabat yang terakhir di rehat di surga abadi, segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang mana kita harus memberi pertanggungan jawab. Oleh itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama hari ini memberikan kita pengertian, ya, memberikan kita pemahaman bahwa sabat itu bukan saja berarti kita mengikuti apa peraturan, ya, diajarkan oleh Musa, tetapi lebih penting lagi, sabat adalah hari di mana kita berhenti dari segala pekerjaan kita, dan hari di mana kita pakai untuk menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya, berdiam di dalam hadiratnya, dan menikmati Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, yang menolong hidup kita saat ini, dan berkat bagi gereja kita, agar kita juga menjadi berkat dan kekuatan kepada orang lain, dan juga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita secara pribadi untuk melalui waktu-waktu pandemik ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus berdoa kiranya Engkau menolong kami, agar kami dapat menggunakan waktu yang ada ini. Khususnya waktu di mana kami harus memperuntukkan waktu atau masa rehat kami untuk mencari Tuhan. Berhenti daripada pekerjaan harian, berhenti daripada kekhawatiran, tetapi memilih masa untuk diam di hadirat Tuhan, mencari Tuhan. Dan pada waktu itu kami percaya Tuhan akan berbicara kepada kami. Oleh itu Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami menjadi orang-orang yang terus kuat di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan, sehingga kami mencapai matlamat kami, yaitu surga abadi di dalam Tuhan sendiri. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur semua ini hanya melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Saudara dan saudari sekalian, marilah kita terus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan rohani kita. Marilah kita mengerjakan iman kita dengan terus beribadah kepada Tuhan, sehingga kita masuk ke dalam perhentian Allah yang abadi. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Alkitab berkata, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umatnya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan lagu ini. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami,